Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Untuk materi berikutnya mengenai bagaimana cara membuat atap 3 dimensi. Pertama-tama ini adalah kondisi denah bangunan sama denah garis atap model atap limasan. Dan bagian nanti yang diberikan adalah atap tersebut dengan kemiringan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu landai, alias jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah, jadi di tengah-tengahnya. Kemudian yang diberikan juga nanti bagian atap itu adalah atap sendiri, kemudian nanti ada list plangnya, kemudian nanti ada langit-langit atapnya itu. Oke, selanjutnya kita harus menduplikasi garis atapnya dulu, karena nanti untuk membuat atapnya bagian atas, kemudian untuk membuat ukuran list atap dan langit-langit atapnya, Eternitnya, kita copy di sini, boleh dibuat banyak nggak apa-apa. Ya sudah. Kemudian selanjutnya otomatis atap itu ada di atas dinding, maka kita harus tahu tingginya dinding, maka kita hidupkan dulu 3 dimensi dindingnya. Nah, ini 3 dimensi dinding di orbit di sebelah kanan Anda. Kemudian ada juga model orbit lain, ada free orbit dan continuous orbit. Anda coba aja, ini untuk memutar pelan, ini untuk free orbit, kemudian klik lagi continuous orbit, ini berputar. Nah, ini adalah continuous orbit, ini free orbit. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikan pada posisi yang tadi awal, tinggal klik aja 3D view SE. Nah, kita fokus yang ada di sini. Ini sudah kelihatan dindingnya. Satu lagi adalah kita menempatkan garis atapnya. Ini bisa dari sini, tapi bisa dari bawah sini. Saya milih dari sini biar lebih gampang. Kita copy. Sebelum itu kita tentukan dulu, kita buat dulu garis acuannya. Garis acuan di sini adalah garis bantunya. Kita ukur tingginya ini seberapa dari titik sini, dari permukaan tanah sampai ke tinggi dinding 3,8. Jadi kita buat semacam garis bantu 3,8 dalam satuan meter. Kemudian kita kopikan saja, paste dari sini, copy. Nah, kelihatan. Nah, ini dia, ini sudah berada di atas dinding. Ini karya hitam sudah berada di atas dinding. Kita tinggal membuat atap 3 dimensinya. Bagaimana caranya? Untuk membuat penutup atap nanti bisa menggunakan 3D face. Jadi 3D face tidak hanya untuk membuat
lantai ram miring, tapi itu juga bisa untuk membuat penutup atap, bisa juga untuk membuat penutup kaca, material kaca bisa. Intinya membuat lapisan yang tipis. Baik, kita mulai membuat 3 dimensi atap. Kita buat dulu layer properties khusus 3 dimensi atap. Nah, layer 3D atap. Tentukan warna yang lebih kelihatan, misal biru atau sesuatu yang mencolok tapi kelihatan. Saya gunakan warna biru saja. Kita klik layar properties, masih adakah? Oh ya, ini di sini ada. Perlu dicek. Ya, oke. Kita tentukan tinggi atap limasannya sekitar 2 meter. Kita buat proyeksi atap atau buat rangkanya, buat struktur penutup atapnya, untuk membuat penutup atapnya. Oke, hidupkan ortho modenya biar tegak lurus, biar tidak kemana-mana. Ketik 2 meter. Kemudian ini juga ini yang paling tinggi, karena kelihatan dari garis atapnya ini 2.15, sorry, 2.15. Kita putar lagi karena ini harus dibuat konstruksinya dulu, membuat rangkanya dulu, membuat rangka penutup atap. Ini 2 meter, ini 2.15, kira-kira 2.15. Tinggi atau limasan 2 ini kira-kira nanti atapnya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian kita buat penutup atapnya. Langsung saja ketik 3D face, 3D face, enter. Tag. Ya, sudah kelihatan. Kita mulai lagi 3D face. Dari sini, dari sini, kelihatan. Dan 3D face lagi, repeat 3D face. Ini kita putar lagi. Menggunakan orbit, 3D orbit, 3D face. Nah, sudah. Buat lagi rangkanya, kemudian buat lagi rangkanya, kemudian kita buat 3D face. Sudah jadi 3D face lagi. Oke, kita tutup lagi. Ini bentuknya segitiga. Kita orbit lagi yang bagian belakang belum tertutup.
interface, dekatkan, yang penting bisa tertutup. Nah, sudah jadi. Kita save, kemudian kita buat semacam langit-langit sekaligus sebagai list plan atap. Langit-langit di sini kan ethernet atapnya. Inilah fungsinya untuk menduplikasi garis atap. Yang satu untuk atapnya, satu lagi sebagai list plannya, dan atau ethernetnya, langit-langitnya. Copy. Oke, sudah ada di sini. Kita dekatkan dulu biar tidak kejauhan. Oke, kita extrude saja karena sudah menyambung. Extrude. Ini kira-kira list plan pinggiran atap atau ethernetnya. Kita buat ethernetnya dulu. Caranya adalah kita offset saja kira-kira ketebalan tinggi dari list plan itu sekitar 30 cm. Tingginya untuk tingginya list plan itu 30 cm, kemudian tebalnya kisaran 3 cm atau 2 cm. Berarti kita membuat dulu ethernetnya 0.02 atau 0.03 ketebalan dari list plannya. Tapi pertama-tama kita buat dulu ethernetnya dulu atau langit-langit rumah. Extrude ketebalan langit-langit itu tidak terlalu tebal, pada kisaran 2 cm, 0.02. Sudah. Kemudian kita copy lagi. Nah, sudah ada di sini. Kita buat duplikatnya lagi untuk nanti ke depannya. Kita bedakan warnanya, tapi tetap dalam satu layer, yaitu 3D atap. Kita bedakan saja. Oke, ini untuk ethernet atap langit-langit, dan ini untuk membuat list plannya. Kita offset enter karena tadi sudah mengetik 0.03, tinggal ini aja. Berikutnya kita sambungkan, kita copy lagi saja. Memang agak nanti awalnya memang pusing, tapi ini sangat menyenangkan sekali. Kita sambungkan, kita joinkan. Oke, ketik J, kita hubungkan nanti biar membentuk 3D. Tidak bisa.
harus dipecah dahulu berarti. Kita bisa menggunakan cara lain. Kalau ini tidak bisa, kita subtract, kita membuat lubang saja. Kita buat 3D nya, berarti tinggi list plan adalah 30 cm, 0,3 extrude. Oke. (0,3). Nah, kita wireframe di view visual stylus. Kemudian kita extrude lagi dalamnya karena membuat lubang. Ini baru subtract, harus lebih dari 0,3, berarti 0,5. Kita subtract, ketik saja subtract, sudah ada. Ini dulu, klik kiri, klik kanan, klik kiri, klik kanan. Nah, kita view 3D view visual stylus realistis, ya ini dia. Jadi menggunakan subtract untuk memotong, membuat lubang. Kemudian kita gabungkan pattern tadi dengan list plan ini. Oke, kita move kan, bisa atau di copy saja, monggo terserah. Copy boleh, digerakkan langsung tanpa di copy boleh. Kita gerakkan, kita move saja, pindahkan. Nah, ini berada di dalam list tadi. Nah, ini save. Kita putar menggunakan 3D orbit. Sudah. 3D penutup atap 5 cm sudah jadi, list plan-nya juga sudah jadi, kemudian anternya pun juga sudah jadi. Maka kita tinggal gabungkan, di copy saja karena ini bisa untuk memodifikasi. Atau nanti juga sebagai dasar acuan. Ya, berikutnya kita akan ini meletakkan atap 5 cm di atas list plan dan Eternit. Kita kopikan saja ya, karena atapnya ini sudah jadi, kita copy, kemudian nah, kita hilangkan garis atapnya tadi, kemudian kita select 3D atap ini, kemudian kita B, enter. Di sini artinya di sini blok. Kenapa harus diblok? Karena nanti biar tidak kemana-mana dalam memindahkan 3D atap ini ke atas dinding, ya tidak mencar-mencar dalam menselectnya. Jadi kita jadikan satu saja. Kita block definition, selectnya select 3D penutup atap dulu, kemudian tinggal klik B, enter, dan muncul seperti ini. Ini block definition. Nah, kita beri nama atap, tinggal klik, otomatis memudahkan pekerjaan memindahkan tanpa harus mengklik-klik
node atap yang lain. Karena ini sudah jadi satu, kita move, gerakan di sini. Nah, sudah jadi. Base plank bisa diganti warna biar menjadi pembeda. Nah, kita save. Baru kita taruh di sini. Kita munculkan dulu 3D lantainya. Kita save. Kemudian kita pindahkan semuanya di move. Sebelumnya kita copy lagi nih semuanya, taruh di luar. Nah, yang ini kita blok lagi biar memudahkan pekerjaan. Blok dengan nama yang berbeda, tidak boleh sama. Misal penutup atap. Kita mau saja ready orbit. Oke, kita pindahkan item-item yang di sekitar rumah ini, kita geser saja biar tidak mengganggu dan tetap terfokus pada ini. Ini juga dipinggirkan, dijauhkan. Jauhkan saja. Sudah. Oke, kita orbit 3D orbit. Nah, sudah jadi. Kemudian kita turunkan atap sekitar 12 cm. Kenapa? Karena ada bagian atap lain yaitu kuda-kuda plus gording plus ranknya, itu tebal gording plus rank plus kasut sekitar 12 cm untuk ketebalan keseluruhan. Kita turunkan 0,12 enter. Coba kita cek dulu apakah sudah. Ini belum, kita cek lagi. Kita turunkan. Dengan menggunakan garis bantu bisa 0.12 sekitar gitu. Nah, kita tinggal turunkan saja. Kalau tidak, kita bisa turunkan lagi biar ini menyentuh dinding ini, enternya menyentuh dinding ini. Move. Kita putar di orbit. Nah, sudah, sepertinya sudah ya.
juga perlu melakukan logika dulu, logisnya bagaimana, juga harus tahu tentang ketebalan listnya berapa, kemudian ketebalan lagi-laginya berapa, kemudian ketebalan kuda-kudanya menggunakan rangka apa, ketebalan kasonya berapa, ranknya berapa, juga harus tahu, juga harus diperhitungkan. Di sini semuanya perlu ini, Anda harus tahu ukurannya semuanya, tidak asal membuat rumah, harus tahu ukuran standar rumah semuanya. Kemudian kita cek menggunakan kosan. Ini ada semacam viewport. Fungsinya di sini adalah dalam bingkai AutoCAD ini bisa dibagi menjadi 2, 3, 4. Nah, saat ini satu viewport itu seperti ini, 2 nanti seperti ini. Kita cek dulu viewport, coba cek 4. Nah, jadi 4 bagian. Anda klik ini, nanti ini bisa menjadi semacam arah lain. Misal ini untuk arah atap, arah atas. Nah, ini arah atas. Nah, viewport yang lain ini bisa juga menjadi tampak depan. Nah, ini tampak depannya. Fungsi 4 viewport seperti ini. Ini tampak depan. Yang lain ini bisa menjadi di 3D view nya tampak kanan. Nah, right, ini tampak kanan, dan ini tampak kiri, left ya. Nah, ini adalah tampak atas, top. Ini viewport front, tampak depan. Ini viewport right, tampak kanan. Ini viewport left, tampak kiri. Dari view, untuk mengetahui dimana viewportnya ada di sini. Viewport tinggal pilih, bisa di 4, 3, 2, 1. Kemudian nanti baru dipilih masing-masing viewport, bisa tampak atap, tampak kiri, tampak kanan, tampak depan, belakang. Ini viewport, 4 viewport. Kemudian kita balik ke 1 viewport. Nah, kita 3D view arahkan ke posisi 3 dimensi perspektif semacam itu. Kemudian kita hapus garis bantunya, kita coba cek semuanya. Oke, kemudian hidupkan 3D semuanya, 3D. Sudah jadi. Nah, di sini memang belum ada semacam pintu jendela. Untuk jendela Anda bisa menggunakan 3D face, tinggal Anda membuat permukaan di sini, bisa semacam seperti itu. Kalau untuk pintu Anda harus buat kusennya, rangka pintunya. Ada daun pintu, ada
kosen pintunya sendiri, ada kosen jendela, ada daun jendela sendiri, dan Anda harus tahu ukurannya. Caranya biasanya cuman kotak-kotak, karena memang ini lubangnya kotak-kotak, maka Anda bisa buat menggunakan rectangle, bisa menggunakan polyline, tapi kebanyakan menggunakan persegi, yaitu rectangle. Nanti baru di extrude, nanti baru di rotate, diputar. Anda bisa coba cari referensi lain di YouTube, ada itu cara membuat kusen pintu, membuat daun pintu, cara membuat 3 dimensi itu mengenai kusen pintu, daun pintu, kusen jendela, daun jendela. Ada, Anda bisa belajar sendiri. Anda sudah lihat, ini sudah kelihatan. Nah, atapnya pun ketinggian atap atau model atapnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ini saya berdasarkan pengalaman saja. Untuk lumasan tingginya ini menggunakan dengan tinggi 2 meter, kalau yang ini 2,15 meter. Kalau di derajat kan sekitaran 32 derajat. Mohon nanti bisa dipelajari sendiri. Ya, sekian. Terima kasih dari saya.